Salam jumpa saudara yang terkasih. Senang menjumpai Anda dalam Sapa Gembala GKI. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk merefleksikan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah ruang bagi Allah yang kekal. Kita dasarkan pada kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Saudara, pernahkah Anda merasa ada ruang kosong di dalam hati Anda? Bukan karena hidup Anda sedang buruk, tetapi karena ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pencapaian, relasi, atau kesibukan apapun. Saudara, kalau Anda pernah mengalaminya, itu juga dialami oleh seorang tokoh komedian dunia, Robin Williams. Ia memiliki ketenaran, banyak penghargaan internasional, ia capai, dicintai jutaan orang. Namun saudara, ia pernah berkata, "Aku punya semua, tetapi rasanya tetap ada ruang kosong di dalam diriku ini." Di panggung, dia dicintai oleh banyak orang. Ia bisa membuat orang tertawa dengan kejenakaannya. Tapi di dalam hati ada ruang yang tidak dapat disentuh oleh tepuk tangan manusia. Saudara, tentang ruang kosong itu, kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, bahwa ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Allah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Olam bahasa Ibraninya. Itu adalah ruang batin yang tidak bisa diisi oleh yang lain, yang fana, kecuali oleh Allah yang kekal. Ruang yang hanya cocok bagi Allah yang kekal. Saudara, bayangkan hati kita seperti sebuah puzzle yang besar. Banyak kepingan yang bisa mengisi slot-slot, celah-celah puzzle itu. Mungkin itu adalah keluarga, teman kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, petualangan kita, bahkan pengalaman-pengalaman indah yang kita miliki. Itu menjadi bagian dari puzzle-puzzle kehidupan yang mengisi celah-celah slot di hati kita. Namun saudara, ada satu celah, ada satu slot dalam puzzle itu yang bentuknya khusus, sangat khusus. Dan semua kepingan puzzle yang lain, betapapun indahnya, tidak pernah bisa masuk dengan pas dan sempurna di slot yang khusus itu, di celah yang khusus itu. Slot celah yang khusus itu hanya cocok untuk sebuah kepingan puzzle yang namanya Allah yang kekal. Anda boleh memasukkan apa saja. Kesuksesan, pengakuan, publisitas, kesibukan, relasi, bahkan aktivitas pelayanan rohani Anda. Tetapi ruang itu tetap terasa ganjil. Selalu ada sudut yang nyangkut, tidak pas.
Selalu ada ruang yang kosong, celah yang tersisa. Mengapa? Karena slot itu memang berbentuk khusus yang hanya pas dengan bentuk Allah. Hanya Allah yang kekal, yang dapat mengisi secara sempurna. Seorang ilmuwan, Blaise Pascal, pernah mengatakan hal itu. Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, di dalam hati setiap manusia, Tuhan ciptakan kekosongan yang berbentuk Allah. Dan hanya Allah sendiri yang dapat mengisinya. Itulah sebabnya pasal apapun dimasukkan ke situ tidak pas kecuali pasal yang namanya Allah. Itu adalah ruang khusus bagi Allah yang kekal. Menyoal ruang kosong itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, "Tinggallah di dalam aku di dalam kamu." Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku." Melalui pernyataan ini, di hatinya Ia memberi kita home, tempat jiwa kita berhenti dari berlari-lari. Tetapi Ia bukan hanya memberikan kita home, Ia juga merindukan home di dalam hati kita. Aku di dalam kamu. Dengan begitu hidupmu akan berbuah. Melalui pernyataannya, Yesus membunyikan ruang khusus yang didesain di hati kita masing-masing untuknya. Seolah Ia berkata, "Biarkan hatiku menjadi rumah bagimu, namun pada saat yang sama, biarkan hatimu menjadi rumah bagiku." Ia rindu menempati ruang kosong di hati kita yang memang didesain olehnya khusus ditempati untuk Dia. Saudara-saudara, sesungguhnya itulah jawab atas kerinduan umat manusia sepanjang abad dan tempat selama ini. Bukan dunia yang sempurna yang dapat mengisi ruang kosong dalam hati, tetapi intimasi dengan Allah yang kekal. Kadang-kadang ruang kosong itu kita isi dengan pasal yang lain. Sehingga ruang yang didesain khusus untuk Allah yang kekal itu terpenuhi oleh ambisi kita, pencapaian-pencapaian kita, kesibukan-kesibukan kita, luka kita bahkan, juga kecemasan-kecemasan kita, dan aneka kebisingan pikiran yang lain di dalam batin. Saudara, ketika ruang itu Anda isi dengan yang lain, Allah tetap tidak menjauh. Ia menunggu untuk menempati ruang khusus yang didesain baginya itu. Itu sebabnya Ia pernah berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Ia mengetuk ruang itu. Ruang yang memang dibuat untuknya. Ia tidak memaksa. Ia tidak mendobrak. Ia menunggu dan mengetuk. Dan saudara, ketika pintu dibuka, Ia akan menempati ruangnya. Dan pada saat itulah jiwa kita menemukan pusatnya. Dan pada akhirnya, ketika ruang kosong di pasal hati kita itu, yang didesain untuk Dia itu dipenuhi dengan pasal yang tepat,
yakni kehadiran Allah yang kekal. Pada saat itulah kita dapat berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Adakah ruang itu Anda buka baginya? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di hening hati kami, ada sebuah ruang khusus yang hanya oleh-Mu dapat diisi. Masuklah dan tinggallah di dalamnya. Dan izinkan kami menemukan damai tenang, sebab Engkau ada di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.